Halo, selamat jumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang variabel dan konstanta. Oke, seperti yang kita tahu bahwa variabel konstanta adalah suatu elemen yang nilainya sudah ditetapkan. Jadi konstanta ini nantinya pada saat kita gunakan dalam flowchart maupun nanti kalau kita sudah belajar tentang pemrograman, maka konstanta ini adalah suatu elemen yang nilainya sudah ditetapkan di atas. Jadi di preparationnya, kalau kita kemarin menggambar sebuah flowchart, maka di preparation sudah ditentukan nilainya berapa. Jadi nanti pada saat dijalankan flowchart tersebut atau program tersebut, maka nilainya tidak akan berubah mulai dari awal sampai dengan akhir. Kemudian berbeda dengan variabel. Variabel adalah suatu elemen yang nilainya berubah-ubah atau tidak tetap. Jadi variabel itu adalah sebuah nilai, sebuah tempat untuk menampung nilai, maksud saya, yang mana nilainya nanti bisa berubah sesuai dengan kegiatan atau suatu proses yang dilakukan dalam sebuah flowchart atau program. Seperti yang kita kemarin tahu bahwa variabel itu adalah tempat untuk menampung nilai. Analoginya seperti yang kita kemarin kita jelaskan bahwa analoginya kalau variabel itu ibaratnya semacam kayak gayung gitu ya. Kemudian sedangkan air itu adalah nilai dari variabel tersebut. Nah, itu mungkin analogi tentang variabel. Oke. Contohnya misalnya ada suatu rumus mencari luas lingkaran, yaitu sama dengan luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat. Titik itu kali maksudnya ya. Jadi yang dimaksud dengan konstanta itu adalah pi. Pi yang mana? Pi ini biasanya kita deklarasikan di atas, yaitu pi itu sama dengan 3,14 atau 22/7. Jadi pi itu nantinya nggak akan berubah nilainya meskipun untuk r atau jari-jari dalam perhitungan luas lingkaran tersebut nilainya akan berubah. Berbeda dengan r di sini nanti nilainya bisa berubah. Misalnya 1, 2, 3, 7, 14 dan seterusnya. Nah, itu perbedaan antara variabel biasa dengan konstanta. Jadi konstanta itu adalah suatu variabel yang suatu tempat untuk menampung nilai yang nilainya bisa berubah-ubah. Nah, berbeda dengan rumus untuk menghitung volume kubus, di sana tidak menggunakan konstanta, hanya menggunakan variabel saja. Contohnya volume kubus sama dengan S kali S kali S kali S, maksudnya sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, itu perbedaan antara konstanta dan variabel. Semoga dengan penjelasan ini Anda bisa memahami konsep perbedaan antara variabel dan konstanta. Kemudian konstanta sendiri ya dan variabel ini mungkin tipu ya, itu konstanta harusnya. Konstanta dan variabel itu hanya menyimpan data sementara. Jadi konstanta atau variabel itu maksudnya disimpan dalam memori itu sementara, di volatil istilahnya. Kemudian nilai konstanta dapat diubah selama program dijalankan, sedangkan nilai variabel dapat diubah selama program dijalankan. Jadi kalau konstanta yang seperti saya bilang tadi bahwa konstanta itu nilainya tetap tidak berubah, sedangkan nilai suatu variabel itu akan berubah setiap saat. Kemudian konstanta dan variabel hanya dapat menampung satu data saja atau satu nilai saja. Kemudian nilai dari suatu konstanta dan variabel adalah nilai yang terakhir. Nah, ini maksudnya bagaimana? Oke. Maksudnya adalah seperti ini. Misalnya ada suatu variabel X, kita berikan nilai 10. Kemudian nilai X tadi kita isi nilainya dengan angka 5 ya. Kemudian kita isi kembali nilai X tadi dengan nilai yang berbeda, yaitu 50. Nah, kira-kira menurut Anda nilai X sekarang seandainya nanti ditampilkan dalam sebuah program atau flowchart, maka nilainya berapa? Ya, berdasarkan keterangan yang tadi bahwa nilai variabel atau konstanta itu adalah nilai yang paling akhir yang akan ditampilkan atau yang akan disimpan. Jadi nanti nilai
yang akan ditampilkan adalah 50. Seperti itu ya. Itu penjabaran dari nilai variabel atau konstanta ditampilkan nilai yang paling akhir. Kemudian aturan yang harus kita patuhi pada saat kita menuliskan sebuah variabel itu yang pertama harus cara menulis variabel itu harus diawali dengan huruf alfabet, bukan diawali dengan angka. Jadi tidak boleh Anda menuliskan variabel diawali dengan angka. Misalnya panjang 1 misalnya, nggak boleh kalian tuliskan 1 panjang, nggak boleh. Atau sisi 2, nah itu seperti itu harusnya, bukan menulisnya 2 sisi, seperti itu ya. Jadi harus diawali dengan huruf alfabet, bukan angka. Kemudian aturan yang kedua, huruf kecil dan kapital dibedakan. Jadi sebisa mungkin pada saat Anda menulis sebuah variabel ya, itu menggunakan aturan upper camel case. Maksudnya apa upper camel case? Seperti kata-katanya upper camel case berarti punuk unta. Jadi modelnya itu ditulis dengan huruf awal itu besar. Jadi huruf besar ditulis di awal, kemudian huruf kecil, kemudian huruf besar lagi, huruf kecil lagi. Misalnya luas lingkaran. Nah, kalian membuat tulisan variabel luas lingkaran. Maka L-nya yang pertama luas, kemudian lingkaran L yang berikutnya besar juga. Jadi luas LUA, L-nya besar, UAS-nya kecil, kemudian L-nya besar lagi, kemudian lingkarannya LING-nya kecil semua. Jadi upper camel case. Jadi naik turun seperti itu. Seperti punuk unta. Itu maksudnya huruf kecil dan kapital dibedakan. Atau mungkin kalau kita bicara bahasa pemrograman Java, maka pada saat Anda mendeklarasikan sebuah variabel dengan misalnya namanya variabelnya adalah panjang, kalian tuliskan dengan huruf kecil semua, panjang, P-nya kecil sampai dengan yang terakhir panjangnya kecil gitu ya. Kemudian Anda menulis lagi panjang dengan tulisan awalnya panjang, P-nya besar. Nah itu akan berbeda. Jadi suatu variabel yang berbeda meskipun kita tulis dengan sama-sama panjang, gitu ya. Oke, semoga dipahami. Kemudian aturan yang ketiga, tidak boleh menggunakan spasi. Jadi sebisa mungkin selain Anda bisa menulis sebuah variabel menggunakan aturan upper camel case tadi sebagai pengganti dari spasi. Jadi sebisa mungkin spasi itu dihilangkan, digantikan dengan underscore boleh. Jadi misalnya luas lingkaran kita tuliskan luas kemudian underscore lingkaran. Jadi nggak boleh ada luas spasi lingkaran, nggak boleh, gitu ya. Atau kita bisa menuliskannya dengan menggunakan metode upper camel case tadi. Oke, kemudian penamaan variabel atau konstanta sebaiknya mencerminkan nilai yang dikandungnya. Maksudnya apa? Jadi pada saat Anda menuliskan sebuah variabel atau konstanta, misalnya Anda menghitung luas lingkaran atau menghitung luas persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, jadi sebisa mungkin pada saat Anda membuat suatu algoritma menghitung luas persegi panjang, ya, maka yang Anda perlukan adalah variabel yang pertama luas persegi panjang tentunya, kemudian variabel panjang, kemudian variabel lebar. Nah, isinya ya harus panjang dan lebar. Jangan sampai nanti kalian isi dengan pi 3,14 gitu, jangan seperti itu. Jadi sebisa mungkin nama variabel atau konstanta diperuntukkan untuk apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya luas lingkaran ya fungsinya untuk menghitung luas lingkaran, jangan untuk menghitung luas persegi panjang, gitu ya. Itu seperti itu. Oke. Jadi peruntukan penamaan variabel atau konstanta itu sesuai dengan nilai yang akan dikandungnya. Kemudian tidak menggunakan kata kunci dalam bahasa pemrograman. Jadi sebisa mungkin tidak menggunakan kata kunci dalam bahasa pemrograman. Oke, sedangkan pada saat Anda mendeklarasikan sebuah variabel atau konstanta ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya cara menulis konstanta pada pseudocode itu Anda deklarasikan dengan menggunakan kata kunci konstan. Sedangkan pada saat Anda membuat sebuah variabel ya di dalam pseudocode
Anda harus menggunakan kata kunci declare. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau pseudocode untuk menuliskan konstanta itu Anda menggunakan kata kunci konstan, sedangkan variabel dalam pseudocode kita tuliskan dengan menggunakan kata kunci declare. Itu perbedaannya. Jadi kalau konstanta menggunakan kata kunci konstan, kemudian kalau declare menggunakan variabel menggunakan kata kunci declare pada saat kita menulis di dalam pseudocode. Ya. Kemudian itu saja mungkin dari saya materi kali ini. Next, nanti dalam video selanjutnya kita akan membahas materi tipe data. Oke, ada macam-macam tipe data yang nantinya akan kita pelajari dalam video berikutnya. Semoga Anda tetap menyimak. Semoga kita semuanya tetap sehat dan tidak lupa tetap semangat belajar.